Oke, Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Nilu Ayu Munika Sari. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dalam perusahaan ataupun entitas bisnis. Nah, baik untuk sebelum kita membahas mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian intern, adapun bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama yaitu sistem pengendalian internal terhadap kas, dan yang kedua yaitu cara mendeteksi terjadinya fraud, dan yang ketiga yaitu komponen yang harus ada dalam sistem pengendalian internal. Nah, baik. Jadi kenapa sih harus sistem pengendalian internal seperti itu ya? Jadi kenapa sih kita harus mengetahui atau menerapkan sistem pengendalian internal? Nah, jadi alasannya yaitu sistem pengendalian ini berkaitan dengan kelangsungan perusahaan, atau sistem pengendalian intern ini sangat berkaitan dengan kelangsungan perusahaan dan juga kas yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi kas ini adalah segala sesuatu yang berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dengan sebagai alat pelunasan suatu barang atau jasa. Nah, kas yang disetorkan ke perusahaan akan disetorkan kembali ke rekening bank perusahaan. Nah, akan tetapi pada prakteknya suatu perusahaan bisa memiliki beberapa rekening atau akun bank. Nah, jadi misalkan seperti untuk pembayaran kas umum dan juga pembayaran gaji. Nah, selain itu juga perusahaan bisa memiliki rekening kas untuk dana khusus yang kita kenal dengan sebutan dana kas kecil. Nah, maka dari itu kas akan mudah dipindah tangankan, teman-teman. Nah, jadi sehingga akan menyebabkan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan seperti itu. Nah, penyalahgunaan di sini dalam artian seperti terjadinya kecurangan atau sering kita kenal dengan sebutan fraud. Nah, maka dari itulah untuk mendeteksi terjadinya fraud, kita perlu menerapkan adanya sistem pengendalian intern dalam organisasi perusahaan seperti itu. Oke, jadi fraud itu adalah suatu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa oleh individu. Nah, jadi guna untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok ataupun pihak yang lainnya, seperti misalkan perusahaan, institusi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini terdapat 3 faktor yang memicu terjadinya fraud, teman-teman. Jadi faktor yang pertama ini adalah kesempatan. Nah, jadi kesempatan ini muncul ketika sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan itu lemah. Dan yang kedua yaitu tekanan. Nah, tekanan di sini yaitu adanya tekanan yang dialami oleh karyawan. Misalkan tekanan batin ataupun masalah keuangan seperti terlilit utang, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pembenaran atau sering kita disebut dengan rasionalisasi. Nah, rasionalisasi di sini yaitu adanya terjadi ketika si karyawan ini merasakan pembenaran atas tindakan kecurangan yang telah dia perbuat seperti itu. Nah, jadi serem sekali bukan ya fraud ya. Jadi ya fraud ini bisa kita cegah, namun tidak bisa kita hindari, teman-teman. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama dengan kita tentunya menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam organisasi perusahaan.
seperti itu. Nah, sistem pengenalan intern di sini yaitu rencana organisasi atau sistem prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen organisasi dan juga dewan direksi dengan tujuan untuk menjaga kekayaan atau aset perusahaan seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk dapat mencapai tujuan sistem pengendalian intern yang sudah saya tadi sampaikan, tentunya harus ada 5 komponen yang harus terpenuhi dalam sistem pengendalian intern. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian di sini dalam artian mencakup tentang sikap manajemen terhadap sistem pengendalian yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, salah satu faktornya yaitu filosofi manajemen dan juga struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Oke teman-teman, jadi komponen yang ketiga yaitu prosedur pengendalian. Nah, prosedur pengendalian ini ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja dari organisasi tersebut sehingga menjamin tercapainya tujuan dari organisasi perusahaan seperti itu. Dan yang keempat yaitu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini sangat penting diterapkan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal seperti itu. Mengapa demikian? Ya, karena sistem informasi baik informasi yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal perusahaan ya, yang kemudian akan diolah untuk pengambilan keputusan yang bijak oleh manajemen organisasi. Oke, komponen yang kelima yaitu pemantauan pengendalian. Nah, pemantauan pengendalian di sini yang dimaksud adalah pemantauan terhadap sistem pengendalian intern yang akan menemukan kekurangan serta mengevaluasi dan juga meningkatkan efektivitas pengendalian. Gitu. Oke, dengan penerapan prosedur pengendalian yang memadai tentunya akan menghasilkan pembagian tugas yang memadai serta dokumen dan catatan yang akurat, pembagian wewenang secara tepat dan juga pengecekan independen terhadap kinerja yang dihasilkan. Oke, jadi demikian pemaparan video kali ini mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian intern atau SPI dalam organisasi perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sistem pengendalian intern atau SPI ini sangat penting sekali diterapkan dalam organisasi perusahaan karena untuk mendeteksi atau mengurangi terjadinya kecurangan atau sering kita kenal dengan fraud. Nah, dengan kita menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, maka akan menghasilkan keakuratan dari informasi yang dihasilkan, kemudian pembagian tugas yang memadai, pengecekan independen terhadap kinerja dan serta juga untuk terrealisasinya dokumen dan catatan akuntansi yang memadai serta akurat seperti itu. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan